warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sartin dalam pembelajaran ekonomi. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat untuk kalian semua. Ya, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa disilahkan. Doa selesai. Ya, anak-anak, sekarang dengarkan nama, ibu ambil absen dulu ya. Ya, Yuni, ya hadir. Teli, Fian, Carmila, ya hadir semua ya anak-anak. Ya, alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu tentang kegiatan konsumsi. Anak-anak, kompetensi dasar yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Indikator yang pertama yaitu menjelaskan konsep kegiatan konsumsi. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Ya, jadi anak-anak, ibu harap dengan adanya pembelajaran ini kalian dapat menguasai apa itu konsep kegiatan konsumsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Ya, paham ya anak-anak? Sekarang ibu mau tanya nih, ada yang tahu apa sih kegiatan konsumsi? Iya, silakan Yuni. Ya, baik sekali ya jawabannya. Ya, ibu akan tambah sedikit mengenai kegiatan konsumsi. Ya, kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna atau manfaat barang dan jasa yang diproduksi oleh seorang produsen. Ya, yang ini menghabiskan manfaatnya, menghabiskan nilai gunanya, ya. Untuk apa dihabiskan? Untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Ya, kebutuhan manusia itu ada kebutuhan fisik dan rohani. Paham ya anak-anak mengenai pengertian dari kegiatan konsumsi? Kalau paham, ibu lanjut ya. Ya, faktor-faktor kegiatan konsumsi. Ya, apa-apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seorang konsumen? Ya, apa-apa saja faktor yang mempengaruhi kalian makan? Ya, apa-apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kalian melakukan kegiatan menghabiskan barang dan jasa. Ya, yang pertama ada pendapatan. Ya, pendapatan, penghasilan, uang yang dimiliki. Maka semakin banyak pendapatan masyarakat, semakin banyak pendapatan yang dimiliki oleh seorang konsumen, maka semakin tinggilah barang yang dikonsumsinya. Ya, bayangkan contohnya, kalian punya uang 5.000, kalian cuma beli satu porsi Indomie. Ya, jika kalian punya uang 10.000, maka konsumsi kalian akan semakin tinggi atau semakin banyak. Bisa jadi kalian memperoleh tambahan Indomie plus teh manis dingin. Ya, jadi pendapatan mempengaruhi. Ya. Yang kedua, faktor yang kedua ada harga. Ya. Harga barang atau jasa yang kita konsumsi, kalau harganya semakin mahal, ingat, kalau harganya semakin tinggi, maka semakin rendahlah tingkat konsumsi masyarakat atau konsumen. Ya, sebaliknya, kalau harganya murah atau turun, maka semakin tinggi konsumsinya. Ya anak-anak,
Ayo ilustrasikan. Ya. Kalau kalian cuma punya uang 5.000, ya. Harga satu Indomie itu satu porsinya 5.000. Berarti kalian cuma bisa membeli satu porsi Indomie dengan uang 5.000 itu. Coba kalau harga Indominya turun, ya. Jadi 2.500 misalnya satu porsi. Maka dengan uang 5.000 itu kalian bisa mendapatkan 2 porsi, ya. Jadi semakin banyak yang bisa kalian konsumsi, semakin tinggi harga barang dan jasa, semakin kecil tingkat konsumsinya. Sebaliknya, semakin rendah harga barang dan jasa, maka semakin besar tingkat konsumsinya. Sampai sini paham ya? Ya, kita lanjut. Faktor yang ketiga, yaitu tingkat pendidikan. Ya, tingkat pendidikan ini mempengaruhi juga pendapatan. Ya, seorang yang berpendidikan tinggi misalnya tingkat SMA atau tingkat perguruan tinggi, maka tingkat konsumsinya semakin tinggi. Kenapa seperti itu? Ya, biasanya orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka dia akan dapat memperoleh pendapatan lebih besar. Ya. Nah, jadi kalau dia punya tingkat pendidikan tinggi, pendapatan besar, maka banyaknya barang yang dikonsumsi akan semakin tinggi. Ya. Oke, itu kalau berhubungan dengan pendapatan. Kita contohkan kalian SMA, kalian SMA. Kebutuhan kalian anak SMA cuman apa? Paling pakai beli bukunya nggak terlalu mahal, beli baju sekolah, ya. Bayangkan kalau kalian yang mempunyai tingkat pendidikan sudah kuliah misalnya, pasti kebutuhan atau konsumsi semakin tinggi, ya. Mulai lagi biaya penelitian, biaya untuk ngeprint makalah, ya. Jadi lebih besar konsumsinya, semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi tingkat konsumsinya. Paham ya? Ya. Yang keempat, ada jumlah keluarga. Nah, jadi misalnya dalam satu keluarga nih, satu keluarga yang berisi cuma 3 orang. Ada ayah, ibu, dan anak. Pasti lebih sedikit konsumsinya dibandingkan dengan jumlah keluarga yang ada 5 orang di rumah itu. Contohnya beras, ya. Kalau cuma 3 orang satu keluarga, maka cukuplah 1 kilo untuk 2 hari, ya. Tapi kalau misalnya jumlah keluarganya ada 5, 1 kilo itu cuma 1 hari, maka kalau 2 hari 2 kilo, ya. Jadi semakin banyak jumlah keluarga, maka semakin banyak tingkat konsumsinya atau semakin tinggi tingkat konsumsinya, ya. Faktor yang kelima ada jenis kelamin. Ya. Di sini menjelaskan bahwa kebutuhan atau barang yang dikonsumsi oleh perempuan dan laki-laki itu berbeda. Ya. Nah, biasanya kalau perempuan mengkonsumsi apa? Ya, perempuan biasanya mengkonsumsi apa? Ya, pasti beli kosmetik, tas, baju, apalagi sepatu, ya. Tapi misalnya yang laki-laki lebih kepada suka yang barang elektronik, beli handphone, beli kamera, beli motor, ya, seperti itu. Nah, jadi banyaknya yang dikonsumsi itu berbeda laki-laki dan perempuan, dan jenisnya juga
pasti berbeda. Ya. Faktor yang keenam ada selera. Nah, misalnya misalnya kalian nih, kalian pengen bakso, ya, maka semakin kalian selera dengan bakso itu, enak kalian rasa bakso itu, pasti kalian akan nambah jadi 2 porsi, ya. Nah, itu selera, ya. Semakin tinggi kalian selera, tingkat konsumsinya akan semakin tinggi. Tapi kalau kalian gak selera, misalnya lagi sakit, mual-mual, kalau makan tuh muntah, segala macam gak pengen apa-apa, maka tingkat konsumsinya juga semakin rendah. Ya, paham ya? Ya. Selanjutnya faktor yang terakhir, yaitu adat istiadat. Ya, baik. Konsumsi adat istiadat atau kebutuhan barang dan jasa dari satu adat ke adat lain itu berbeda. Nah, misalnya ibu nih, kalau dalam sebuah pesta pernikahan nih, ibu orang Buton. Kalau nikah itu kami butuh pakaian, adatnya itu kalau perempuan harus pakai mahkota besar. Tapi kalau misalnya kalian orang Jawa, pesta orang Jawa perempuannya nggak pakai itu, ya. Cukup sininya aja dilukis. Jadi kebutuhannya berbeda, konsumsinya juga berbeda. Ya, paham ya? Ya, baik anak-anak, itu materi terakhir kita. Jika kalian belum paham, silahkan bertanya. Ya, baik anak-anak, jika kalian semua sudah paham, Ibu kira kalian sudah mengerti ya mengenai pembelajaran pada hari ini, dan Ibu harap kalian bisa mencerna apa yang Ibu telah ajarkan untuk kalian semua, ya. Jadi kalian tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, ya. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa jumpa kembali, ya. Sebelum Ibu tutup, ada yang bisa simpulkan materi yang telah Ibu ajarkan pada hari ini? Ya, Karmila, silahkan. Iya, baik anak-anak, jadi hari ini kita telah mempelajari mengenai kegiatan konsumsi, ya. Jadi kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan nilai guna atau manfaat dari barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, ya. Kebutuhan manusia itu ada kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani, ya. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Ada pendapatan, ada tingkat pendidikan, ada harga, ada selera, ya, ada adat istiadat, ya, dan lain-lain. Jadi Ibu harap dengan adanya pembelajaran ini tuh kalian semua bisa belajar dengan baik tentang kegiatan konsumsi, ya anak-anak. Paham ya? Ya, berhubung waktu sudah habis, Ibu cukupkan sampai di sini, ya. Jangan lupa belajar di rumah, dan minggu depan kita akan membahas tentang kegiatan produksi, ya. Baik anak-anak, sekian, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.